Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 96 FM Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, siapa kabar? Jumpa kembali bersama Anda di kesempatan siang hari ini di acara Ngobrol Bareng di hari Selasa tanggal 22 November. Dan saat ini sudah hadir tamu kita, seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng bersama BNPB Kabupaten Magetan. Dan saat ini sudah hadir tamu kita, di antaranya ada Bapak Suparman dan juga Bapak Mariono. Kita sapa dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini hari ini bisa ketemu nih, ngobrol-ngobrol di radio nih Pak ya. Yang pertama ada Bapak Suparman, ini Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Magetan. Kabar baik, sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Ini seperti Magetan juga sedikit curah hujannya sangat tinggi. Ya. Mudah-mudahan nanti selalu sigap menangani hal-hal yang kemungkinan terjadi seperti itu. Siap. Kemudian yang kedua ada Bapak Mariono, ini selaku Ketua Destana Ngelang Kartoharjo. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Oke, terima kasih Pak Mariono sudah berkenan hadir juga untuk kesempatan siang hari ini ngobrol-ngobrol di acara Ngobrol Bareng. Tentu saja jauh-jauh dari Ngelang ke Magetan ini Pak ya. Ngelang juga Magetan sih sebenarnya. Ngelang paling ujung. Paling ujung perbatasan gitu. Perbatasan. Jadi Ngelang itu saudara yang belum tahu, jadi Ngelang ini termasuk wilayah Kartoharjo. Jadi kalau ditarik itu sudah perbatasan paling timur sendiri, utara paling timur dari Kabupaten Magetan seperti itu ya. Betul. Karena soalnya timurnya sudah masuk wilayah Ngawi sama Madiun Sawahan gitu. Betul. Baik, tentu banyak sekali hal nanti bakal kita bahas. Saudara yang ingin bergabung boleh nanti kita buka line telepon seperti biasanya di 0351896137 atau 0811302906. Baik, langsung aja. Ini di musim penghujan ini memang banyak hal bisa terjadi karena intensitas curah hujan yang sangat tinggi, ya, Pak Parman. Ya. Ini sejauh ini untuk kesiapan dari BPBD sendiri ini bagaimana Pak? Ya. Terima kasih Mas. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat pagi pada semua pendengar dari Rasi FM Magetan. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu untuk berbincang-bincang terkait dengan penanggulangan bencana kami dari BPBD Kabupaten Magetan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa memang Magetan kabupatennya kecil tapi potensi bencananya tinggi. Kita di Kabupaten Magetan ini ada 9 potensi, ada 9 ancaman bencana di Kabupaten Magetan. Kesiapsiagaan kita, alhamdulillah kita setelah menyiapkan kegiatan-kegiatan yang utamanya untuk menanggulangi kejadian bencana. Jadi kami sampaikan beberapa hal terkait kebencanaan, bahwa memang kalau kita merujuk ke undang-undangnya, pemerintah dan pemerintah daerah itu yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Tapi perkembangan di seluruh Indonesia karena intensitas bencana yang sangat tinggi, sekarang bencana itu tidak mungkin akan ditangani oleh pemerintah sendiri. Jadi masyarakat harus terlibat, berbagai pihak harus terlibat dengan yang dapat sebutan pentahelik. Jadi mulai dari pemerintahnya, masyarakatnya, dunia usaha, akademisinya, termasuk media. Alhamdulillah seperti Rasi ini juga ikut upaya dalam penanggulangan bencana melalui media yang disediakan. Jadi untuk kesiapsiagaan kami di Kabupaten Magetan telah terbentuk beberapa destana. Kita di Kabupaten Magetan sudah ada 24 destana di Kabupaten Magetan. Itu berbagai tingkat dari Pratama, Utama, dan Madya. Salah satunya ini juga ada Destana Ngelang. Di Ngelang tahun 2020 telah dibentuk destana untuk kesiapsiagaan di wilayah Ngelang.
Karena kami sendiri dari BPBD tiap tahun ada program kegiatan dengan Destana. Karena kita juga harus sadar bahwa sebenarnya bencana ini ancamannya kepada masyarakat. Jadi harapannya masyarakat yang ada di desa-desa itu harus disiapkan untuk menghadapi bencana. Karena dari pemerintah sendiri apabila menunggu dari pemerintah yang ada di Kabupaten Magetan, kalau terjadi suatu bencana ini rasanya ya akan terlambat, karena jarak Magetan dengan wilayah-wilayah yang ada itu jauh. Maka dari itu pemerintah berupaya membentuk ketangguhan dari masyarakat melalui salah satunya Destana. Mungkin sebagai pengantar itu, Mas. Ya, jadi di Magetan ini ada 9 potensi bencana yang bisa terjadi seperti itu, Pak ya. Ya. Di antaranya ada tanah longsor, Ya, terus angin puting beliung, ya. angin puting beliung ada, Terus banjir. ada banjir bandang, kebakaran hutan, ya, cuaca ekstrim itu, ya, terus kekeringan Kekeringan juga ya. Betul. Ya biasanya kalau kekeringan ini biasanya daerah-daerah mana nih, Pak? Kalau kekeringan, potensi kekeringan itu yang terjadi di daerah selatan, wilayah Parang. Tapi alhamdulillah ini sudah tahun indah, tahun 2019 yang agak besar itu mulai dari daerah Karas juga ada, daerah Lembean, daerah Parang. Itu di situ terjadi kekurangan air bersih. Tapi alhamdulillah ini kita sudah 2 tahun ini aman. Mungkin kita tidak lepas dari didukung oleh curah hujan yang agak panjang. Yang pertama, yang kedua juga tidak lepas dari upaya pemerintah. Ini Pak Bupati juga sering melakukan kegiatan tanam-tanam, utamanya di wilayah Parang. Ya. Ada penanaman pohon beringin dan tanaman-tanaman yang sifatnya meresap air. Jadi upaya yang sudah dilakukan oleh BPBD sendiri untuk membantu dan juga bukan menanggulangi ya, tapi membantu masyarakat untuk mengatasi masalah ini bagaimana, Pak? Apa dari BPBD sendiri menyediakan distribusi air bersih atau bagaimana? Jadi begini Bapak, ketika terjadi kekurangan air bersih, dari desa membuat surat menginformasikan, bisa lewat surat, bisa lewat telepon ke BPD Kabupaten Magetan. BPD Kabupaten melakukan asesmen, langsung ditindaklanjuti dengan pengiriman airnya. Jadi siap mendistribusikan air bersih terutama ya untuk keperluan masyarakat sekitar. Ya. Pak Mariono, tadi sempat disinggung ini masalah Destana. Ini sebenarnya Destana ini apa sih, Pak? Oke. Mungkin bisa dijabarkan sedikit biar saudara juga paham. Ini ada Destana nih di Desa Ngelang Kartoharjo. Yang dimaksud Destana ini apa? Terima kasih waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang pada seluruh pendengar Rasi FM. Semoga dalam hal ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Amin. Amin. Untuk Destana sendiri itu adalah satu organisasi atau suatu badan yang keberadaannya di tingkat desa, Pak. Jadi untuk menanggulangi secara dini atau mengurangi risiko bencana secara dini dengan cepat, tepat, dan mandiri. Jadi itu fungsi Destana. Sehingga apabila desa itu terjadi bencana, jadi desa itu sudah bisa untuk paling tidak mengurangi risiko bencana secara cepat, tepat, dan mandiri. Jadi itu fungsi Destana di desa. Nah, kami dari Desa Ngelang, kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Destana Desa Ngelang pada tahun 2020, Pak. Sebelumnya sebetulnya sudah ada dari kelompok-kelompok masyarakat. Ketika Ngelang itu terjadi banjir, sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membantu masyarakat dalam bidang mungkin evakuasi dan sebagainya. Namun pada saat itu belum terkoordinir, masih bergerak sendiri-sendiri.
Alhamdulillah dari BPBD Kabupaten Magetan memfasilitasi dan Ngelang dibentuk Destana, Desa Tangguh Bencana. Jadi itu Pak. Jadi Destana itu Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana. Jadi itu setelah dibentuk Destana, kebetulan kami diamanahi untuk mengordinir atau menjadi koordinator Destana tingkat desa. Untuk itu setelah saya ditunjuk, saya dengan rekan-rekan yang lain itu melaksanakan satu kajian wilayah. Jadi saya melaksanakan satu kajian wilayah yang itu nanti ketika terjadi bencana akan menjadi prioritas dalam penanganan, Pak. Tingkat desa. Tingkat desa. Ya. Jadi itu. Tapi apakah nanti kemungkinan bisa katakan diperbantukan di wilayah lain seperti itu, Pak? Insya Allah siap, Pak. Ada kemungkinan juga ya? Ada kemungkinan, dan kami sudah melaksanakan satu manajemen. Kita tidak di desa saja, desa Ngelang saja, walaupun kita di istana dari desa Ngelang, tapi kita siap untuk diperbantukan apabila mungkin desa-desa sekitar atau daerah lain memerlukan. Kami sudah sepakat dengan rekan-rekan untuk siap untuk bergerak. Siap untuk membantu. Karena memang misinya kemanusiaan seperti itu. Kemanusiaan. Demi kemanusiaan, kita itu. siap untuk berangkat. Siap. Nah, Pak Suparman, ini apakah Destana ini dibentuk hanya di daerah ataupun di wilayah yang rawan bencana saja? Ya, begini. Gini Mas, mungkin sedikit saya juga nambah pengertian Destana karena ini juga program dari kami. Jadi pengertian Destana itu desa tangguh bencana itu desa yang mempunyai kemampuan secara mandiri ya untuk memprediksi kejadian bencana yang ada di wilayahnya dan akan bisa mampu bangkit secara cepat apabila terjadi bencana yang sangat merugikan. Jadi Destana itu dibentuk, pembentukannya itu dengan prosesnya salah satunya ya dengan mendatangkan seorang fasilitator lah. Di situ ditumpuk beberapa hari, di situ akhirnya terbentuk tim siaganya ada. Jadi dari warga masyarakat itu mengkaji yang pertama. Jadi Destana itu mengkaji risiko apa, kerentanan apa yang ada di desanya. Ancaman yang pertama ancamannya, yang kedua kerentanannya, yang ketiga kapasitas. Jadi warga desa dengan dibentuknya Destana, setidaknya warga desa itu mengenali ancaman apa saja ada di desa tersebut. Yang kedua, dia juga bisa melihat, mengukur kerentanannya. Oh, di wilayah saya ini ternyata ada orang yang lansia berapa, anak-anak yang perlu mungkin difabel berapa, dan itu kan perlu perhatian, Pak. Jadi kenapa Destana itu sebagai anggota, sebagai timnya juga dari warga semua, pembentukannya oleh warga, itu karena yang mengetahui potensi, risiko, ancaman dan warga sendiri, kan begitu. Yang selanjutnya Pak, untuk Destana di Kabupaten Magetan, kami sampaikan sebenarnya di Kabupaten Magetan ini ada 67 desa yang rawan bencana. Di depan kami sampaikan tadi baru ada 24 Destana. Dari 67 yang kami sampaikan tadi sebenarnya Pak, jadi ternyata masih banyak desa-desa yang sebenarnya belum masuk dalam hitungan daerah rawan bencana, tapi ternyata juga terjadi bencana. Seperti kita kalau melihat di wilayah kota Magetan. Di kota Magetan tahun 2021 sering terjadi angin. Beberapa di kota juga terdampak, terjadi longsor juga di wilayah Kaligandong. Ya toh 2019 ada longsor di Kaligandong yang cukup besar juga. Padahal itu belum masuk dalam peta rawan bencana. Tapi ternyata juga terjadi bencana. Jadi sebenarnya Pak, untuk bencana itu hampir setiap wilayah itu berpotensi. Ada ancaman itu pasti ada. Intinya seperti itu. Tapi Destana dibentuk baru 24. Itu pun memang akhirnya ditempatkan di daerah-daerah yang lebih rawan lebih dulu. Jadi memang fokus ke daerah yang rawan bencana itu tadi. Siap, yang dianggap lebih rawan didahulukan begitu. Nah, kalau ngomongin bencana ini memang ya tadi sudah disebutkan kalau ke Magetan ini ada 9 potensi bencana yang terjadi. Ini biasanya ya kalau di Magetan musim penghujan kayak gini, tanah longsor, banjir, ya kan.
Nah kalau untuk banjir sendiri untuk wilayah Ngelang gimana Pak? Upaya pencegahan yang sudah dilakukan saat ini untuk Destana mungkin sudah melakukan kesiapan khusus bagaimana nanti biar bisa menangani masalah yang mungkin bisa terjadi yang ya notabene kalau dari dulu tiap tahun pasti terjadi yang namanya banjir kalau daerah Ngelang, Jajar seperti itu. Kesiapannya sejauh ini bagaimana? Untuk kesiapan Destana Ngelang, alhamdulillah sampai saat ini Pak, kami sudah siap. Ya, mulai dari awal itu kita sudah mengadakan kajian dari geografi, demografi, sehingga itu untuk melangkah secara cepat untuk menangani permasalahan itu. Kesiapannya itu sebelum kita itu ada 3 Pak. Jadi sebelum, selama, dan sesudah. Sebelumnya itu kita sudah melaksanakan yaitu namanya mitigasi. Mitigasi berupa pembersihan saluran-saluran air, termasuk sungai-sungai ada sampah yang menyangkut di situ. Alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan mitigasi bekerja sama dengan dari BPBD Kabupaten Magetan dengan Forum Sungai, dan dari TNI Polri kita minta bantuan. Alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan. Itu fase sebelum Pak. Ketika nanti sudah terjadi, kita sudah menyiapkan seluruhnya, sudah kita cek peralatan seadanya, sudah kita cek semua, dan kita kemarin sudah kita gelar di depan kantor Desa Ngelang. Apabila terjadi sewaktu-waktu terjadi bencana, kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan atau tugas-tugas itu Pak. Jadi istilahnya memang untuk kesiapan ini sudah melalui 3 proses ya. Dari awal pencegahan, mitigasi, dan juga kesiagaan saat ini sudah dilakukan kemarin. Sudah siap. Logistik, keperluan apa saja sudah disiapkan sampai sekarang. Ya, untuk logistik kita akan memberdayakan potensi wilayah Pak. Artinya karena kita itu harus bisa melaksanakan tugas secara mandiri, kita harus bisa menggalang potensi wilayah. Mengkoordinir sendiri seperti itu wilayah masing-masing. Betul, mengkoordinir sendiri, dan kita sering melaksanakan rapat seperti itu, intinya memberdayakan wilayah setempat untuk mendukung tugas Destana secara mandiri Pak. Kita berdayakan, alhamdulillah respon dari masyarakat setempat sangat baik sekali. Positif sekali. Baik, Saudara Asin, nanti masih ada banyak sekali kesempatan untuk Anda yang bergabung. Monggo silakan di nomor telepon juga fasilitas WhatsApp kita. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu. Selepas beberapa informasi berikut nanti kita akan kembali lagi. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga. Anda masih kembali bersama BPBD Kabupaten Magetan di acara ngobrol bareng kita siang hari ini. Saudara Rasi, menarik sekali tema yang sudah diangkat hari ini mengenai kesiapan dan juga kesiapsiagaan dari BPBD sendiri dalam menghadapi bencana yang akan ada tentu saja. Nah, ini juga masih bersama Pak Mariono juga nih, Ketua Destana Desa Tangga Bencana Desa Ngelang Kartoharjo, di mana sedikit diketahui bahwa Destana ini ternyata sudah dibentuk sejak tahun 2020 Pak ya. Jadi lumayan ya, baru 2 tahun. Tapi dari respon dari anggota perekrutan sendiri bagaimana nih Pak? Untuk perekrutan anggotanya, kita sering melaksanakan pemahaman atau memberikan satu pemahaman terhadap dari mulai Karang Taruna. Lewatnya kita bisa melewati yasinan bapak-bapak, yasinan ibu-ibu, perkumpulan-perkumpulan dari Karang Taruna dan mungkin dari masyarakat lain Pak. Itu sistem untuk memberikan pemahaman. Ketika nanti itu sudah paham, kita akan membuka siapa yang mau bergabung menjadi relawan Destana. Jadi kita tidak memaksa. Awalnya kita tidak memaksa siapa yang mau bergabung menjadi relawan Destana. Ternyata
antusiasnya luar biasa pada saat itu. Responnya luar biasa. Ya, sehingga saat ini kami sudah mempunyai anggota Destana itu 35 anggota, Pak. 35 anggota Destana, 35 anggota personil, dan kami sudah membentuk tim-tim sebanyak ada 8 tim untuk menangani apabila terjadi bencana di Desa Ngelang. Jadi itu sampai. Nah, 8 tim ini apakah mempunyai tugas masing-masing atau katakan 8 kelompok ini tugasnya sama tapi dibentuk 8 kelompok seperti itu, Pak? Untuk tugasnya berbeda, Pak. Berbeda. Sangat berbeda karena untuk yang pertama kita bentuk itu ketika terjadi bencana kita membentuk satu posko. Jadi posko itu tugasnya untuk mengendalikan seluruh tim yang berada di lapangan, Pak. Jadi tim semua bergerak atas perintah dari posko itu sendiri. Untuk selanjutnya ada tim di situ namanya peringatan dini. Nah, tim peringatan dini itu ketika seperti ini tim peringatan dini Desa Ngelang itu 1 kali 24 jam memantau dan selalu mencari informasi, Pak. Baik dari BPBD Magetan, dari tetangga dari Kabupaten Madiun, Ponorogo dan Ngawi. Jadi itu sehingga apabila terjadi bencana sudah bisa terdeteksi sedini mungkin. Jadi itu untuk tugas tim deteksi ini. Selanjutnya ada tim evakuasi. Ada tim evakuasi, ada tim kesehatan, ada dapur umum, di situ ada keamanan, ada tim sarana dan prasarana yang tugasnya menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam kebencanaan. Jadi semua sudah kita organisir. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah siap baik dari personil maupun peralatannya, walaupun peralatannya masih sangat kurang. Termasuk dari dukungan dari masyarakat sendiri untuk mendukung tugas-tugas Destana apabila terjadi bencana di Ngelang. Jadi itu. Pak Suparman, kalau kita lihat sekarang ini musim hujan kan juga baru mau mulai kan. Baru mau mulai. Tentu ke belakangnya juga ya kita berharap sih tidak terjadi yang namanya bencana kan seperti itu ya. Tapi untuk mengantisipasi memang sampai saat ini juga dari BPBD sendiri sudah siap untuk menghadapi bencana yang akan datang. Nah, kalau kita ngomongin Ngelang memang dari tahun ke tahun dulu sering menjadi yang namanya langganan banjir seperti itu. Nah, ini pernah nggak nih istilahnya kejadian banjir yang katakan sangat parah seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi kalau di Ngelang itu kalau kita merunut sejarahnya tahun 2007 juga terjadi banjir yang sangat luar biasa. Kemarin tahun 2017 juga terjadi ada pengungsian, yang terakhir di tahun 2019. Nah, kami BPBD ketika terjadi banjir di wilayah Ngelang langsung mendirikan posko di sana, Pak. Jadi ketika terjadi banjir di sana ada asesmen ke sana. Ketika di sana ternyata diperlukan pendirian posko, mendirikan posko, membuka dapur umum di sana. Seperti tahun 2017 kita juga mendirikan posko di sana, juga mendirikan dapur umum. Kalau untuk Magetan sendiri yang potensi banjir ini sebenarnya dari mana sih, Pak? Jadi begini, kalau wilayah timur itu wilayah Ngelang dan Kartoharjo, wilayah di Kecamatan Kartoharjo itu potensinya ada 5 desa. Di sana itu 5 desa itu ada Ngelang, Jajar, ada Sukowidi, Kartoharjo sendiri dan Pencol. Kalau wilayah selatan itu Kedung Panji, Lembian itu potensi banjir juga. Jadi kemarin di tahun 2019 kan juga banjir di sana. Banjir sendiri di atas, kalau wilayah atas potensi banjir bandang juga ada. Kemarin pernah terjadi yang di wilayah Ngancar itu terjadi banjir bandang. Ya, kemarin juga yang kita tidak prediksi ternyata di tahun 2021 juga terjadi banjir yang luar biasa di wilayah Kawedanan, yang mana wilayah itu sebenarnya tidak masuk perhitungan kemungkinan terjadi banjir, tapi ternyata dengan curah hujan yang cukup tinggi
ya mungkin karena juga sampah-sampah yang terlalu banyak, mungkin dari Bambrongan dan sebagainya, akhirnya terjadi banjir yang luar biasa Banjir di wilayah bandang Kabupaten. kemarin itu, Pak ya. Iya. Itu dampaknya berapa desa kemarin itu? Yang mana? Yang Kawedanan. Kawedanan itu yang itu pojok, di mana ada di pojok, ada yang di mana itu ya? Yang nggak parah pojok kalau yang kemarin itu. Beberapa desa juga terdampak yang parah pojok itu. Dilalui aliran sungai yang meluap itu tadi ya. Iya. Nah, Pak Mariono, tahun 2019 ini sempat terjadi banjir yang katakan luar biasa ya. Cukup lumayan tinggi seperti itu. Iya. Saat itu kan yang namanya Destana kan belum dibentuk. Betul. Resminya ya. Resminya. Ini dari kesiapan masyarakat sendiri bagaimana Pak waktu itu? Ya itu Pak, kita mencoba mengkoordinir waktu itu 2019 itu sudah kita koordinir sehingga dengan pengalaman itu BPD Kabupaten Magetan membentuk Destana tahun 2020. Pada saat tahun 2019 kita bergerak tapi belum atas nama Destana Pak. Jadi belum atas nama Destana, masih kita bergabung dengan waktu itu dengan Tagana Taruna Siaga Bencana. Waktu itu kita bergabung dan kita menginduk ke situ Pak waktu itu. Tapi alhamdulillah pada saat itu kita bisa melaksanakan tugas dengan bekerja sama dengan instansi lain. Dalam pelaksanaan tugas kita bisa terkoordinir dengan baik waktu itu. Jadi memang istilahnya sebelum terbentuk yang namanya Destana ini ada cikal bakal dari Destana sendiri, sudah ada yang namanya Tagana itu tadi ya. Nah kalau Tagana ini relawan murni relawan atau memang ada istilahnya di bawah naungan departemen atau bagaimana? Jadi begini, jadi dalam penanggulangan bencana kan BPBD itu sesuai di undang-undang itu fungsi dari BPBD sebagai fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana. Nah, dalam penanggulangan bencana, ketika terjadi bencana, semua OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dilibatkan. Lah, Tagana salah satunya itu merupakan organisasi di bawah naungan dari Dinas Sosial. Jadi Tagana lebih khusus ke bidang dapur umum. Ya. Jadi di bawah koordinasi BPBD, Tagana mendirikan dapur umum di sana. Untuk selanjutnya, untuk tim-tim katakanlah untuk evakuasi dan sebagainya itu langsung dikoordinir oleh BPBD. Di situ akan dibentuk namanya tim tanggap darurat di situ. Dari situ ada pimpinannya, ada komandonya di situ. Lah Tagana lebih ke dapur umumnya. Masyarakat otomatis juga dilibatkan, masyarakat tetap dilibatkan, harus masyarakat membantu karena wilayah itu yang lebih mengenalikan masyarakat. Contoh mau memberikan bantuan yang katakanlah terisolir di sana itu siapa saja dan sebagainya. Kalaupun belum mau pindah dia, katakanlah untuk distribusi makan dan sebagainya, itulah masyarakat yang tahu. Jadi di situ BPBD sebagai koordinator bekerja sama, juga ada TNI, Polri dan masyarakat. Unsur-unsur yang terlibat banyak, ada Tagana, ada PMI, ada relawan dari luar, banyak sekali. Ketika terjadi bencana harus hampir seperti itu. Jadi memang Tagana sendiri pun juga merupakan relawan yang di bawah naungan dari Dinas Sosial. Siap. Jadi cikal bakal dari Destana ini memang sebelumnya sudah tergabung di Tagana ini tadi, Pak Mariono ya. Jadi sudah ada pengalaman, sudah ada pelatihan-pelatihan mungkin sebelumnya saat itu di Tagana sendiri. Kalau pelatihan waktu itu kita pelatihan secara otodidak Pak. Oh begitu. Iya, jadi begitu ada ancaman di lapangan kita langsung itu yang perlu dievakuasi, kita bergerak. Jadi di situ. Jadi secara respon gitu langsung tergerak hatinya untuk segera berangkat untuk melakukan evakuasi, mungkin kalau ada yang mau dievakuasi seperti itu gitu. Betul sekali. Bahkan peralatan pun dulu kita memakai perahu dari pohon pisang gitu ya. Jadi seadanya, yang penting kita bisa menolong warga yang perlu ditolong. Itu intinya di situ Pak.
Ya, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah dari BPBD Magetan kami sangat berterima kasih sekali kepada BPBD Kabupaten Magetan yang sudah membentuk Destana Desa Ngelang dan sudah memfasilitasi melaksanakan satu pelatihan sehingga untuk sampai saat ini alhamdulillah kita sudah mempunyai kemampuan dalam rangka untuk menangani pengurangan risiko bencana itu sendiri, Pak. Kalau 2020 nihil ya, 2020 sampai 2022 saat ini belum ada tanda-tanda. Ya kita berharap tidak terjadi. Berharap kan, tidak gitu. terjadi. Soalnya juga ini baru masuk musim penghujan, tentu juga harus tetap waspada, juga harus siap tentu saja kalau sewaktu-waktu terjadi yang namanya bencana banjir itu tadi. Ya. Betul. Ya berharap seperti tahun kemarin 2021 juga nggak terjadi sampai tahun-tahun seperti tahun sebelumnya seperti itu. Baik. Kita akan kembali lagi setelah informasi bakal hadir tentu saja. Untuk Anda saudara yang ingin bergabung juga kita masih bakal kasih kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap merapat di 90,6 FM Magetan. This is your radio, your station. Rasi FM. Rasi 90,6 FM masih di ngobrol bareng bersama BPBD Kabupaten Magetan saat ini. Luar biasa Sobat Rasi, tema kita tentu hari ini ngobrolin masalah bencana ini memang gak ada habisnya. Nah, tentu apa yang sudah dijabarkan, apa yang sudah disampaikan tadi memberikan wawasan tentunya untuk kita, terutama Sobat Rasi yang memang wilayahnya atau daerahnya yang rawan ataupun daerah rawan bencana seperti itu. Nah, tentu dengan adanya tim yang sudah dibentuk ya dari BPBD sendiri, yaitu ada Distana. Ini salah satunya adalah Distana Ngelang Kartoharjo yang sampai saat ini juga masih aktif dan siap tentu saja. Ini nggak ada batas limitnya nggih Pak? Selalu siap terus nggih? Selalu siap. Kapanpun, Pak. Kapanpun ya. Siap. Istilahnya enggak ada limitnya, berakhirnya sampai kapan enggak kan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Nah, tentu tidak lepas dari perhatian dari semua pihak, baik dari desa sendiri, dari kecamatan sendiri. Nah, dari Kecamatan Kartoharjo bagaimana nih, Pak? Oke, terima kasih. Untuk dukungan support dari Kecamatan Kartoharjo itu sangat luar biasa. Ya, contohnya ada satu perahu karet itu berada di posko kecamatan, Pak. Apabila nanti Ngelang terjadi bencana dan membutuhkan, itu sewaktu-waktu siap untuk dibawa untuk dioperasikan di Ngelang. Itu bentuk dukungan dari pemerintah atau instansi terkait. Berarti memang dari pemerintah kecamatan sendiri untuk wilayah yang rawan kan memang termasuk wilayah Kartoharjo juga ya. Kartoharjo. Skala prioritas untuk membantu nantinya untuk tentunya memfasilitasi. Betul. Untuk disediakan yang namanya perahu karet itu tadi ya. Iya. Syukur-syukur nanti ditambah nggih Pak. Ya. Ya, alhamdulillah nanti mudah-mudahan dari BPBD bisa menambah. Lah ini Pak Kasih monggo. Nanti untuk logistik atau peralatan yang mungkin dibutuhkan lah untuk menangani masalah banjir di Kartoharjo, di Ngelang khususnya. Ini mungkin ya tadi sudah ada yang namanya perahu karet 1 unit nggih Pak. Mudah-mudahan nanti tahun ini ataupun tahun depan dialokasikan dari pemerintah kecamatan sendiri tambah 1 atau 2, 3 lagi gitu. Dari BPBD juga mungkin ada tambahan apa lagi gitu ya. Jadi nanti untuk peralatan yang memang dibutuhkan, emergensi kan sifatnya kan seperti itu. Betul. Emergensi. Nah, kalau masalah peralatan memang ini satu hal modal utama sebagai pelengkap kerja kan seperti itu Pak. Jadi kalau alatnya kurang juga nanti
mungkin sedikit berat kan begitu. Kalau ada alat kan bisa terasa ringan dan juga cepat bisa langsung sigap mengatasi masalah yang ada. Nah, satu lagi sebelum kita tutup acara ngobrol kita hari ini, tentu tidak hanya Desa Ngelang saja yang menjadi prioritas nggih, Pak Parman nggih. Karena memang kebetulan yang hadir sekarang ada Ketua Destana Ngelang, jadi kita bahas Ngelang kan gitu. Tidak menutup kemungkinan juga nanti untuk daerah lain yang rawan bencana juga, terutama tidak lepas dari dukungan dari pemerintah daerah setempat, baik desa ataupun kecamatan juga harusnya mendapatkan respon dan juga perhatian khusus kan begitu nggih. Nah ini satu sebelum kita tutup, Pak Mariono. Dalam menangani bencana yang ada di Ngelang, ini tentu sudah banyak pengalaman baik suka dukanya di situ. Ini ada nggak kejadian luar biasa yang mengenakan, tidak enak, ataupun yang enak yang pernah dialami oleh teman-teman di Desa Ngelang ini? Ataupun ada kesulitan apa? Mungkin pengalaman saat evakuasi mungkin? Ya, kita banyak sekali pengalaman-pengalaman di lapangan pada saat melaksanakan tugas kebencanaan, Pak. Itu contohnya waktu terutama di namanya masyarakat itu pola pikirnya sangat berbeda, Pak. Padahal di situ menurut sesuai dengan analisa kita itu harus dievakuasi, ini contoh. Tapi masyarakat tidak mau dievakuasi. Nah itu luar biasa. Kita harus bersabar untuk menghadapi masyarakat seperti itu. Kita mengadakan pemahaman, pendekatan secara persuasif sehingga masyarakat itu mau untuk mengungsi. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti itu. Bahkan dengan alasan hewan saya, kambing saya masih di sini, saya nunggu kambing dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita sebagai Destana sudah saya tekankan ke seluruh personil supaya menghadapi masyarakat kita harus bersabar, pendekatan persuasif. Jadi itulah pengalaman-pengalaman. Mungkin karena sayang terhadap hewan ternaknya mungkin begitu ya Pak ya? Betul sekali. Padahal sudah disediakan tempat untuk pengungsian hewan juga sudah ada. Ini mungkin ada tim khusus untuk evakuasi hewan ternak ini ada? Ada Pak, itu khusus untuk evakuasi hewan ternak ada, tempat hewan ternak itu sudah ada untuk tempatnya apabila ada yang dievakuasi. Jadi kita sudah lengkap semua. Jadi tidak hanya orangnya saja yang punya saja, tapi hewan ternaknya juga ikut? Hewan ternaknya sudah kita siapkan tempat untuk evakuasi. Evakuasi Pak. Seperti itu ya. Jadi memang benar-benar maksimal dalam menangani masalah ini kan begitu Pak? Betul kita maksimalkan. Yang tidak kalah pentingnya begini Pak, jadi kita berdayakan masyarakat setempat, karena bencana itu bukan tanggung jawab kelompok atau perorangan, bencana itu tanggung jawab kita semua. Jadi saya berusaha untuk memberdayakan masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya bencana ini. Jadi ini yang masih saya lakukan terus menerus agar masyarakat paham, tahu, sehingga sadar apabila terjadi bencana dukungannya nanti bisa maksimal. Jadi itu Pak. Contoh seperti logistik atau transportasi itu kita yang punya kendaraan itu kita galang untuk kita beri pemahaman sehingga ketika itu mungkin kendaraannya dibutuhkan sudah siap. Jadi memang sudah dipersiapkan dari bulan-bulan atau waktu yang sebelumnya seperti itu. Betul Pak. Satu lagi Pak Mariono, sebelum kita tutup, ada ini pesan buat teman-teman kita di luar sana yang tentu teman-teman yang kita nggak ingin membedakan antara daerah rawan bencana atau yang tidak, ini ingin memberikan istilahnya masukan atau semangat atau berbagi pengalaman agar nantinya mereka sahabat Rasi tentu saja tetap tanggap, sadar bencana seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi saya berharap dan menghimbau kepada seluruh teman-teman atau warga seluruh Kabupaten Magetan atau mungkin desa-desa yang belum dibentuk di sana, karena mari kita
kita sadar bahwa bencana itu terjadi kapan saja, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Jadi itu kapan saja, di mana saja bencana bisa terjadi, Pak. Yang mungkin dari segi analisa, oh ini tidak mungkin terjadi bencana, tidak mungkin terjadi bencana dan sebagainya. Tidak mungkin tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu bisa terjadi. Makanya untuk itu, untuk menanggulangi pengurangan risiko bencana, saya berharap pada rekan-rekan di masyarakat seluruh Kabupaten Magetan dengan melalui stakeholder tertentu, mari kita bergabung di Destana, mari kita bentuk Destana. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko ketika terjadi bencana. Apabila mungkin nanti perlu pengalaman atau perlu semacam studi banding, kami Destana Desa Ngelang siap untuk menerima. Bagaimana sebetulnya penanggulangan bencana di Ngelang secara real di lapangannya? Mari kita nanti ke Ngelang sambil rekreasi, kita tunjukkan, oh ini loh peringatan dininya, dan kebetulan kita sudah punya sistem peringatan dini. Jadi nanti bagaimana fase-fasenya, langkah-langkahnya sampai ke tempat evakuasi, nanti bagaimana kita semua sudah lengkap dan kita siap untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan yang lain. Jadi itu harapan kami sebagai Destana Ngelang. Mari kita bergabung Destana untuk menanggulangi pengurangan risiko bencana sedini mungkin. Itu. Baik, Pak Parman, terakhir motivasi ataupun semangat untuk sahabat terasi di Magetan tentu saja agar selalu tanggap bencana, monggo. Siap. Terima kasih sahabat terasi semuanya, semua warga masyarakat Magetan utamanya. Jadi tidak jauh dengan apa yang disampaikan Pak Mariono, memang bencana datang setiap saat, diperlukan suatu kesiapsiagaan. Jadi bencana utamanya bencana geologi. Bencana geologi itu salah satunya gempa. Gempa itu datangnya sangat mendadak, durasinya tidak lama, tapi dampaknya sangat luar biasa. Itu perlu suatu kesiapsiagaan dari seluruh warga masyarakat dalam menghadapi bencana geologi. Dan untuk bencana di hidrometeorologi, harus kita sadar bahwa kita itu memang berada di Khatulistiwa, ada dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Kalau kemarau tadi sudah disampaikan, sering terjadi kekurangan air bersih, bahkan kebakaran hutan dan lahan. Saat ini kita sedang menghadapi musim penghujan. Tidak menutup kemungkinan terjadi banjir. Maka dari itu kami mohon, kami harapkan seluruh warga untuk bisa mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Banyak langkah yang kita sumbangsihkan biar tidak terjadi banjir. Jangan sampai membuang sampah di sembarang tempat. Kalau ada sumbatan-sumbatan di aliran air, mari kita bersihkan. Soal contoh tadi seperti disampaikan, telah dilakukan beberapa kali kegiatan pembersihan di Ngelang, kemarin di wilayah Pelausan, bersih sungai. Harapannya banjir tidak terjadi. Untuk itu kami harap kepada masyarakat semuanya untuk tergerak, untuk menjaga, untuk menyiapkan diri mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Itu mungkin yang kami harapkan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suparman selaku Kasih Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan Bencana BPBD Magetan, dan juga Bapak Mariono selaku Ketua Destana Ngelang Kartoharjo sudah berkenan hadir kesempatan siang hari ini ngobrol bersama Andra di acara Ngobrol Bareng Radio Rasi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan motivasi juga semangat baru untuk sahabat Rasi agar tetap tanggap bencana, karena bencana bisa datang kapan saja. Terima kasih Bapak-bapak, sehat terus nggih. Tetap semangat, tetap melakukan misi-misi yang luar biasa, yaitu misi kemanusiaan yang satu ini. Ketemu lagi nanti kesempatannya lebih menyenangkan tentu saja, di tema yang lebih menarik lagi, tentu saja hal-hal menarik yang perlu kita bahas di Radio Rasi. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Andra mohon pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.